Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara penggunaan Pak Konversi tahun 2023 ya. Oke, aplikasi ini diperuntukkan untuk bagi teman-teman yang sudah menggunakan aplikasi SKP berbasis website ya atau online ya, dan namun tidak disertai dengan Pak Konversinya. Artinya mengkonversi predikat kinerja yang dihasilkan SKP menjadi angka kredit. Nah, di sini saya sudah sediakan tool untuk mengkonversi predikat tersebut. Oke, kita langsung saja. Nah, di sini sudah punya database seperti ini. Kemudian di bagian paling atas di sini ada tulisan contoh seperti ini, apoteker. Kemudian di sini ada D3 pilihan pendidikan ya. Jadi ini yang kuning di atas ini gunanya untuk entrykan data jenis fungsionalnya. Jadi umpamanya kalau fungsionalnya di sini saya contohkan ya, dokter seperti ini, kita ketikkan saja dokter ya. Kemudian di bagian sini kita pilih umpamanya pendidikannya S1 ya. Kemudian selanjutnya di bagian bawah, kalau bagian ID sini saya nggak ada masalah ya, saya rasa teman-teman sudah bisa melakukan. Kemudian di bagian ID di bawah sini, di sini ya, pendidikan tertingginya ini udah di sini otomatis ya pilihannya, ini otomatis. Kemudian di bagian sini, ini saya delete dulu, salah. Di bagian sini di pendidikan ya, jurusan di sini ada. Jadi jurusan pendidikannya umpamanya dokter, jurusan apa, tentu saja sama ya, sama saja ya, kedokteran umpamanya seperti ini. Kemudian di sini udah otomatis langsung menjadi S1 kedokteran. Kemudian pangkatnya sesuai dengan SK-nya ya, SK-nya pada saat membuat SKP. Ini contoh saja ya, umpamanya ini di sini juga ada opsi pilihan, nanti tinggal pilih saja. Ini contoh saja penata muda, nanti golongan ruangnya akan sudah sesuai langsung. Jadi kalau umpamanya saya di sini penata muda tingkat 1, di sini langsung berubah menjadi 3B ya. Oke. Begitu juga tingkatan dokternya udah otomatis. Kemudian langsung saja di sini sama dengan aplikasi SKP sebelumnya yang N23. Di sini juga ada opsi perolehan angka kredit sesuai dengan SK terakhir atau PAK-nya ya ini. Jadi kalau umpamanya menggunakan sistem PAK lama ya, PAK lama itu ada di area sini, saya contohkan saja. Nah, ini PAK lama areanya di sini area angkanya ya, area angkanya. Jadi kalau untuk 3B itu biasanya di sini kita lihat 3B ini ya. 3B itu biasanya nilainya 150-an. Jadi kalau di SK-nya menggunakan seperti ini, angka seperti ini, 100 lebih untuk di 3B, berarti dia menggunakan sistem PAK lama. Tapi kalau dia menggunakan di sini, salah. Ini angka baru, PAK baru ya, metode PAK baru. Umpamanya 3B-nya itu menggunakan angka 50-an, sekitar 50-an lebih. Contoh seperti ini saja, saya delete. Berarti dia menggunakan metode PAK baru ya. Ya, sini tinggal pilih PAK baru seperti ini. Oke, jadi itu yang perbedaannya PAK baru dan PAK lama. Jadi di sini ada opsi ya, opsi. Nanti tinggal pilih metode PAK lama atau metode PAK baru. Jadi sekali lagi, kalau menggunakan metode PAK lama berarti area angkanya itu sekitar 150-an untuk di 3B. Nah, jadi lihat angkanya ya. Nah, di sini kisarannya di sini. Oke. Ya, jadi sudah mengerti. Saya mencontohkan saja ke PAK baru saja ya, metode PAK baru seperti ini 3B. Oke, udah selesai. Kemudian di bagian PAK konversi kita langsung saja. Di sini juga ada opsi ya. Di sini ada opsi seperti ini. Oke, untuk di contoh ini penggunaan dalam 1 tahun ya. Jadi dalam 1 tahun itu predikatnya apa? Jadi kalau umpamanya predikatnya sangat baik, tinggal pilih sangat baik seperti ini, maka nanti langsung berubah persentasenya. Dan koefisien penilaiannya ini berdasarkan pangkatnya ya, jabatannya. Di sini jabatan dokternya, dokter ahli pertama. Ini contoh untuk dokter ya. Jadi penggunaannya bisa untuk semua fungsional ya. Maksudnya di sini jabatannya bukan hanya untuk dokter saja, jadi tingkatannya di ahli pertama ya, baik dokter, perawat, bidan dan seterusnya. Yang jelas kalau dia berada di tingkat di jabatan ahli pertama, maka koefisiennya itu 12,5 ya, angka kredit koefisiennya dikalikan persentase. Jadi kalau predikatnya sangat baik, maka persentasenya otomatis
150%. Kalau dia umpamanya dalam kondisi baik, maka persentasenya 100. Kalau dia dalam kondisi predikat kinerjanya butuh perbaikan, maka persentasenya berubah menjadi 75%. Nah, persentase ini dikalikan 12,5 angka kredit ini menjadi angka kredit sebesar 9,75 ya, karena hanya sebesar 75% dari 12, maka nilai yang dia peroleh berdasarkan SKP-nya itu 9,75 ya. 9,375. Berbeda kalau umpamanya dalam kondisi sangat baik, maka dia bisa mendapatkan angka kredit maksimal. Jadi di bagian database di sini juga di bawah, bagian bawah ya, sudah ada informasi. Oke, false ternyata. Oke, nanti saya bikinnya, nanti di bagian sini akan ada informasi bahwa angka kredit minimalnya sekian dan angka kredit maksimalnya sekian. Nah, di sini sesuai dengan kondisi SKP-nya, ternyata kalau dia mendapatkan predikat sangat baik di akhir dalam kurun waktu 1 tahun, maka dia akan mendapatkan angka kredit maksimal. Jadi ini adalah angka kredit maksimalnya dalam kondisi predikat sangat baik. Tapi kalau dia predikatnya baik dalam kondisi baik seperti ini, maka dia akan hanya mendapatkan dalam kondisi angka kredit minimal seperti ini. Oke, seperti itu. Selanjutnya jadi ini untuk sebelum saya berangkat ke bagian angka kredit akumulasi, saya jelaskan lagi sedikit di bagian sini. Jadi ini untuk satu kali periode ya, satu kali periode. Apakah itu periodenya per triwulan atau per tahun. Nah, kalau teman-teman di sini menggunakan periode per triwulan, di sini ya tinggal klik sini triwulan 1 contohnya, nanti di sini Januari sampai Maret, maka di bagian konversinya akan berubah jadi Januari sampai Maret. Dan berarti kalau kita memilih per triwulan, di sini berarti ini di print sama dibuat 4 kali ya, dibuat 4 kali. Apakah nanti di triwulan pertama kondisinya baik ya, tinggal pilih sesuai dengan SKP-nya di triwulan 1. Kalau umpamanya di triwulan 2 kemudian kondisinya sangat baik, contoh ya. Jadi ini tidak kemudian di sini pilih lagi di triwulan 2 ya, triwulan 2. Kemudian di sini umpamanya di triwulan 2 menghasilkan kondisi sangat baik ya di SKP-nya, maka di sini tinggal pilih sangat baik lagi ya, seperti itu. Jadi kita ingat tadi yang pertama ada di triwulan pertama kondisi baik, yang kedua kondisi sangat baik ya. Seperti itu seterusnya sampai di triwulan 3 dan 4. Nah, kemudian kita pindah ke angka kredit, akumulasi angka kredit ya. Nah, kalau di sini kita menggunakan metode triwulan seperti tadi ya, seperti ini. Jadi di triwulan 1 umpamanya ya, di triwulan 1 umpamanya di sini ini triwulan 1 ya. Kondisinya tadi kita ingat ya, baik. Kondisi baik triwulan 1, kemudian di triwulan 2, sini triwulan 2 lagi kita tadi mendapatkan di sini ya. Untuk triwulan 2 sini opsi pilihannya triwulan 2 umpamanya sangat baik seperti ini. Oke. Maka totalnya untuk triwulan 1 dan triwulan 2 itu masih 7,8 ya. Ini saya delete dulu ya. Delete saja seperti ini. Oke. Nah, nanti selanjutnya di triwulan 3 sesuai dengan hasil angka kredit konversi di sini ya, kredit konversi yang ada di sini tadi sesuai yang sudah di print ya, tinggal melihat lagi. Nanti di sini umpamanya triwulan 3 sangat baik ya, kemudian di triwulan 4 berubah menjadi baik lagi. Nah, untuk menampilkan semuanya seperti ini ya, kalau kita hanya print triwulan 3 nanti akan akumulasinya seperti ini. Kalau kita klikkan di sini triwulan 4 maka akan muncul semua seperti ini ya. Maka total angkanya itu 14,063 ya ke kreditnya. Jadi seperti ini bentuknya angka kredit akumulasi. Jadi ini mau mengakumulasi dalam selama beberapa periode. Apakah itu periode triwulan atau periode semester? Kalau kita menggunakan periode semester seperti ini, maka nanti areanya di sini, mengkliknya ya, sini juga ada. Untuk area semester 1 di sini ya. Untuk area semester 2 di sini. Nah, untuk tahunan di sini, kalau umpamanya memilih setahun seperti ini. Ya. Ya, ini tergantung kondisi pilihan yang ada di sini. Ya. Oke, selanjutnya kita ke bagian pak ya. Nah, untuk bagian pak akan diterbitkan seperti ini modelnya kurang lebih untuk yang terbaru tahun 2023. Oke. Di sini sudah ada angka ya. Nah, di sini ada angka 1,543, kemudian di sini ada angka 14,063. Oke.
saya jelaskan saja perolehannya. Untuk angka kredit lama ini di bagian sini, saya di bagian pertama di awal-awal tadi di menu-menu pertama saya sudah jelaskan di bagian sini ya. Nah, kalau di sini menggunakan metode pak baru sebesar 50-an ya, maka di sini metodenya metode pak baru. Tapi kalau teman-teman di sini menggunakan metode pak baru ya, mengentrikan 51 untuk di 3B di 3A. Kemudian di sini teman-teman milih opsi metode pak lama, padahal di sini entry-nya metode pak baru, maka nanti di sini bagiannya hasilnya minus ya, minus. Oke. Jadi seperti itu. Jadi kalau di sini menggunakan teknik entry metode pak baru sebesar 50 ya, pak lama, maka di sini pastinya angka kreditnya 100-an lebih ya. Berarti harus 100-an. Jadi maka nanti hasil perolehannya di sini tetap 1 ya. Jadi intinya di sini perolehan itu mengapa metode pak lama dan pak baru menghasilkan tetap 1,543. Metodenya memang digiring seperti ini ya, karena di bagian perKBN-nya itu mengatakan bahwa yang bisa digunakan angka kredit untuk kenaikan selanjutnya adalah kelebihan angka kreditnya ya, bukan total keseluruhan dari nilai yang ada di sini. Jadi kita tidak memakai ini lagi, tapi kelebihannya. Bagaimana cara mengetahui kelebihannya ya, tadi dari sini dasarnya ya. Kalau menggunakan metode pak lama, maka dasar angka kreditnya ini untuk duduk di 3 itu 100, maka berarti kelebihannya itu 1,543. Tetapi kalau kita menggunakan metode pak baru seperti ini, contoh seperti ini, maka di sini harusnya 50-an ya, 50 sekian, anggaplah 51 seperti ini. Maka bagaimana kita mengetahui kelebihannya? Maka dasarnya itu untuk metode pak baru itu total angka kredit dasarnya itu 50-an ya, di 3B 50-an. Maka nanti di secara otomatis di sini default saya sudah buat, maka 51 tadi itu dikurangi angka dasarnya 50, maka kelebihannya itu 1 poin ya, 1,5 angka kredit. Nah, kelebihan inilah yang bisa digunakan untuk kenaikan jenjang selanjutnya. Kemudian ditambahkan dengan perolehan dari 14,063 ini. Nah, 14,063 ini tadi saya sudah jelaskan di sini ya. Kalau kita menggunakan metode periode triwulanan, maka di sini kita mengentrikan kondisi-kondisi predikat ya, umpamanya di triwulan 1 predikatnya baik, kemudian di triwulan 2 predikat sangat baik, kemudian triwulan 3 baik, triwulan 4 baik ya. Langsung di sini arahnya ke sini ya, berdasarkan predikat-predikat yang ada di sini. Jadi kita itu mengentrinya di sini ya, memilihnya di sini, kemudian nanti akan langsung terarahkan ke sini. Nah, predikat-predikat inilah kemudian dikonversikan menjadi, ada yang konversinya persentasenya 100, ada yang 150% kalau dia predikatnya sangat baik ya, dengan koefisien pengalinya itu koefisien dasar pengalinya itu 12,5. Nah, inilah hasilnya. Kemudian di total menjadi 14,063. Nah, inilah yang diarahkan ke sini ya, langsung diarahkan ke sini, nilainya menjadi 14,063. Nah, totalnya keseluruhannya adalah 1,543 ditambah 14,063, maka total keseluruhan angka kredit yang diperoleh pada tahun 2023 ini contoh umpamanya, totalnya adalah 15,606. Kemudian di bagian bawah sini angka kredit minimal yang harus dipenuhi ya. Jadi angka kredit minimalnya untuk naik ke, ini dari ahli pertama ke ahli pertama juga ya. Ini contoh saja. Dari 3A menuju ke 3B ya. Sebenarnya dokter itu dasarnya 3B ya. Ini hanya contoh saja. Jadi untuk naik ke jenjang 3B ya, contoh umpamanya fungsional lain 3B ini kan dari 3A, maka untuk naik ke 3B seperti ini, di sini nilai yang dibutuhkan itu 50. Nah, sedangkan yang terkumpulkan dalam 1 tahun itu cuma 15, berarti masih ada kekurangan minus 34 ya di sini. Oke. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, di sini nanti langsung di sini pun bunyinya di sini berubah ya, kekurangan ya, kekurangan angka kredit. Dia kalau di sini nilainya plus, maka nanti di sini bunyinya kelebihan ya, kelebihan kalau dia nilainya di sini plus. Ini dan di sini udah saya setting otomatis. Begitu juga di sini. Jika di sini sudah tercukupi, ketika di sini sudah tercukupi, maka di sini
bunyinya menjadi dapat ya, dapat dipertimbangkan. Tapi karena di sini nilainya minus, maka di sini bunyi pertimbangannya adalah tidak dapat dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat ya, lebih tinggi dari ahli pertama ke ahli pertama lagi. Tapi berbeda golongan ruang ya, golongan ruang penata muda tingkat 1 3B. Tadinya yang di bagian atas itu 3A. Oke, jadi seperti itu jalan ceritanya untuk di bagian pak konversinya itu sendiri. Jadi dua item di sini adalah pak konversinya sendiri, kemudian di sini adalah akumulasi yang ke kredit dalam 1 tahunnya, kemudian di sini adalah hasil paknya ya setelah dikonversi tadi dan diakumulasi. Oke. Kemudian kalau umpamanya di sini hanya menggunakan metode tahunan, umpamanya dalam 1 tahun itu dalam kondisi predikat baik saja, kemudian maka di sini kita harus memilih tahunan saja, tahunan. Maka hasilnya yang sesuai pilihan kita di sini akan lari ke sini ya, predikatnya baik saja. Maka di sini koefisiennya adalah 12,5 dan hasilnya tentunya kalau dikasihkan 1% tetap 12,5 ya, dan ini arahnya juga seperti ini, langsung ke sini 12,5. maka setelah hasilnya ini ya, tadinya 15 karena memang berbeda ya, berbeda konsep penilaiannya tadi. Di sini ada yang sangat baik, ada yang baik. Maka kalau umpamanya tahunan itu kondisinya satu saja predikatnya, maka langsung dikalikan seperti ini dan hasilnya seperti ini ya, 14,043. Oke, mungkin itu saja teman-teman untuk tool pak konversi 2023 ya. Nah, ini sekali lagi ini saya buat untuk teman-teman yang sudah menggunakan sistem SKP online tapi tidak disertai dengan aplikasi pak konversi. Maka saya buatkanlah tool seperti ini untuk memudahkan teman-teman untuk mengkonversi. Jadi tinggal menginput hasil SKP-nya di sini ya, dalam 1 tahun atau triwulan atau per semester, tinggal menginput di sini saja. Apa kondisi predikatnya tinggal pilih saja di sini seperti saya sudah uraikan di menit sebelumnya. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat teman-teman. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.